tujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui kadar larutan deterjen terhadap ikan, dan yang kedua, untuk mengetahui kondisi air terhadap organisme. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum ini. Yang pertama adalah air, gelas ukur, kertas label, bubuk deterjen, 1 buah sendok, saringan untuk menyaring ikan nanti, dan tentunya 7 ekor ikan nila dan 7 buah gelas plastik yang masing-masing sudah diberi label. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menuangkan air sebanyak 250 ml pada gelas ukur. Lalu kita tuangkan pada gelas berlabel 0% sebanyak 125 ml. Setelah itu kita tambahkan 1 gram bubuk deterjen, dimasukkan. Tambahkan air sampai sebanyak 250 ml. Lalu kita masukkan pada gelas berlabel 100% sebanyak 125 ml. Setelah itu kita tambahkan air sampai sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas berlabel 50%. Setelah itu kita tambahkan air. Lalu kita tambahkan air sampai sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas yang berlabel 25% sebanyak 125 ml. Lalu kita tambahkan air sampai sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas berlabel 12,5 sebanyak 125 ml. Lalu kita tambahkan lagi air sampai sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas berlabel 6,25% sebanyak 125 ml. Selanjutnya, lalu kita tambahkan air sebanyak 250 ml. Lalu kita tuangkan pada gelas berlabel 3,1% sebanyak 125 ml. Selanjutnya, kita masukkan satu persatu ikan nila ke dalam gelas plastik yang telah diberi label. Yang pertama kita masukkan dalam label yang 0%. Selanjutnya 3,1%. Selanjutnya 6,25%. Selanjutnya 12,5%. Selanjutnya 25%. Selanjutnya 50%. Dan yang terakhir 100%.
langkah yang terakhir yaitu mengamati apa yang terjadi pada ikan-ikan ini dalam 10 menit, 20 menit, dan 40 menit dengan menggunakan stopwatch. Dalam waktu 10 menit pertama, yang terjadi pada ikan berlabel 100% yaitu ikan sudah tidak bergerak atau mati. Nah, selanjutnya yaitu ikan pada label 50% juga sudah tidak bergerak atau mati. Pada ikan berlabel 25% sudah tidak bergerak atau mati. Pada ikan berlabel 12,5 masih bisa bergerak. Dan pada ikan berlabel 6,25 masih bergerak. Ikan berlabel 3,1 masih bergerak. Dan yang terakhir, ikan berlabel 0% masih bergerak. Pada menit ke-20, yang terjadi pada ikan berlabel 100% yaitu sudah tidak bergerak atau mati. Dan ikan berlabel 50% juga sudah mati. Ikan berlabel 25% juga sudah tidak bergerak atau mati. Pada ikan berlabel 12,5 juga sudah mati. Pada ikan berlabel 6,25% sudah mati. Dan ikan berlabel 3,1 sudah mati. Sedangkan 0% masih hidup. Pada menit ke-30, yang terjadi pada ikan berlabel 100% yaitu sudah tidak bergerak atau mati. Yang 50% ikan sudah tidak bergerak atau mati. 25% ikan juga sudah tidak bergerak atau mati. Dan 12,5 ikan juga sudah tidak bergerak atau mati. 6,25 juga sudah tidak bergerak atau mati. 3,1 ikan juga sudah tidak bergerak atau mati. Sedangkan 0% ikan tetap bergerak. Pada menit ke-40 yang terjadi pada ikan berlabel 0% yaitu masih bergerak atau hidup. Untuk 3,1 sudah tidak bergerak atau mati. Untuk 6,25 sudah tidak bergerak atau mati. Untuk 12,5 juga sudah tidak bergerak atau mati. 25% juga sudah tidak bergerak atau mati. 50% juga sudah tidak bergerak atau mati. Dan yang terakhir 100% juga sudah tidak bergerak atau mati. Sekian praktikum dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.